The Healers, saya Dr. Ami Alfiah Nur Alam. Simak diskusi sehat, health and lifestyle highlights. Health and lifestyle highlights. Love yourself that much to put health as your lifestyle priority. Join Health and Lifestyle Highlights with Dr. Ami Alfiah Nur Alam, specialist radiology consultant, and other guest speakers. Hosted by Indah Firdaus. Every Thursday, 7 to 8 p.m. Only on The Hills Radio. The Hills Radio. The Hills Radio, your music, your lifestyle. Hi The Healers. Now, yes, we are back. Setiap hari Kamis malam dari jam 7 sampai jam 8 lo boleh ikutan ngobrol edukasi kesehatan ya dalam Health and Lifestyle Highlights. Dan malam hari ini kita bakal ngebahas topik yang lagi viral banget ya. Polusi udara, waspadai ISPA pada anak, dengan menghadirkan tentunya masih bersama dengan Dr. Rahmi sebagai moderator, dan yang akan ngobrol bareng kita, akan mengedukasi kita adalah seorang spesialis anak ya, Dr. Cynthia Rindang. Selamat malam, dokter. Selamat malam. Halo Mbak Dr. Indah. Ami, Dr. Cynthia, selamat malam. Dr. Cynthia. Oke, ya silakan Dr. Ami. Oke, Mbak Indah, terima kasih banyak. Cerah banget Mbak Indah di situ, emang cuacanya cerah ya? Iya, cuacanya dan lampunya. Oke, Dr. Cynthia juga ini selamat berjumpa kembali, Dr. Cynthia. Udah yang keberapa kali bantuin kita ya? Iya, betul sekali. Semoga nggak bosen ya. Dr. Cynthia ini sangat sibuk, utamanya saat-saat seperti ini yang kita bahas tentang polusi, karena pasien-pasien anaknya makin banyak ya. Nanti kita bahas 50 menit ke depan ya bersama Dr. Cynthia tentang bagaimana pengaruh polusi terhadap infeksi saluran pernafasan atas pada anak dan pada dewasa juga. Jadi semoga sehat-sehat selalu dimanapun berada. Senang ketemu lagi di Kamis ini. Suara saya agak-agak serak karena baru balik ke Jakarta dan langsung kena polusinya. Oke, Dr. Cynthia, gimana di rumah sakit banyak ya? Iya, ini poliklinik penuh terus, dan tidak hanya di poliklinik tapi juga ruang rawat inap juga penuh sekali dengan pasien yang mengalami infeksi. Oh gitu. Oke, kita bahas mengenai polusi, Dok. Gimana nih tentang polusi di Jakarta, Jabodetabek ya Mbak Indah ya? Iya, betul. Udah ke Bogor juga udah nyampe kan sekarang. Udah nyampe ya. Silakan Dr. Cynthia, gimana, apa sih polusi itu gimana? Terus infeksi saluran pernafasan atas itu, kata Mbak Indah tadi ada yang bertanya ya. Dan ada beberapa ini Mbak Indah, ada yang kita mesti sapa-sapa sebentar, jangan lupa ya. Kalau ngirim lagu ya, udah ada yang masuk nih. Sapa-sapa. Oke, silakan Dr. Cynthia. Oke, baik. Jadi sebelum kita membahas soal polusi, saya akan coba sharing dulu tentang infeksi saluran pernafasan akut itu apa. Jadi intinya ISPA itu adalah satu kondisi infeksi yang menyerang saluran nafas. Saluran nafas itu ranging mulai dari hidung sampai paru-paru. Artinya panjang banget ya organ yang bisa mengalami masalah dari infeksi saluran pernafasan. Nah, dari hidung, tenggorokan maupun paru-paru itu adalah satu kesatuan. Jadi kalau misalnya terjadi infeksi, kita nggak bisa milih hidung aja, tenggorokan aja, atau paru-paru aja. Semua pasti akan terkena dampak dari infeksi tersebut. Tapi tentunya ada area-area yang mungkin lebih berat mengalami masalah. Ya, artinya kalau misalnya infeksinya lebih berat ke hidung, mungkin manifestasinya lebih ke arah sinusitis. Kalau infeksinya lebih berat mempengaruhi area paru-paru, terjadilah yang namanya peradangan paru-paru atau kita sebut pneumonia. Kalau misalnya kenanya di tenggorokan, orang biasa sebut itu sebagai radang tenggorokan. Tapi basically yang namanya kuman itu bisa masuk menyerang mulai dari ujung hidung sampai ke paru-paru ya. Nah, sekarang agen penyebab dari infeksi saluran pernafasan itu intinya dia adalah mikroorganisme. Mikroorganisme itu bisa berupa bakteri, virus, ataupun jamur. Nah, setiap kali kita menghirup udara nafas, itu nggak pernah bisa benar-benar 100% steril. Jadi selain oksigen yang kita hirup dan karbon dioksida yang kita keluarkan, tentunya akan ada berbagai kuman, dan juga kalau misalnya udaranya sedang tidak bersih seperti sekarang, semua polutan yang ada di udara tersebut bisa ikut masuk ke saluran nafas kita, ya, dan itu yang menyebabkan masalah baik pada bayi, anak maupun juga dewasa yang rentan.
Gitu. Iya. Jadi makin tinggi apapun ya, maksudnya saya tadi mikroorganisme itu ya, Dokter Cynthia ya. Jadi berkaitan dengan ketahanan tubuh juga nggak ya? Jadi prinsipnya gini, saluran nafas kita itu kan yang namanya organ tubuh kita, Tuhan sudah desain untuk bisa berfungsi, tidak hanya untuk bekerja melakukan pekerjaannya. Fungsi dasarnya saluran nafas kan untuk bernafas, mencari oksigen ya. Tapi dia juga sudah diperlengkapi dengan kemampuan untuk menyaring berbagai macam mikroorganisme maupun polutan-polutan yang harusnya tidak masuk ke dalam badan kita. Jadi ada lapisan lendir ya, ada bulu-bulu getar yang bisa menghalau berbagai bahan yang tidak seharusnya masuk lebih dalam ke saluran nafas kita, dan itu ada di saluran nafas mulai dari hidung sampai ke even ke paru-parunya sendiri. Nah, cuma masalahnya kalau mikroorganismenya itu terlalu jahat, terlalu powerful, daya tahan tubuh anaknya lagi kurang begitu baik ya, ditambah mungkin adanya polutan itu kan sebenarnya benda asing yang bisa menyebabkan reaksi penolakan dari badan kita. Jadi si paru-paru atau saluran nafas ini juga akibatnya akan membuat reaksi yang tidak seperti biasanya, reaksi peradangan akibat polutan, bukan karena infeksi, dan itu akan memperlemah daya tahan atau pertahanan dari saluran nafas itu sendiri, sehingga mikroorganisme yang sebenarnya bisa ditolak akhirnya menyebabkan penyakit yang mungkin pada kondisi normal tidak ada polusi. Saluran nafas kita nih fokus nih kerjanya untuk menghalau si kuman-kuman yang jahat itu, sekarang kerjanya double gitu. Bingung badan kita jadinya, ibaratnya begitu ya. Akhirnya terjadilah infeksi, lebih mudah untuk terjadi infeksi, apalagi untuk anak-anak atau orang dewasa yang mempunyai bakat alergi. Orang-orang yang mempunyai bakat alergi cenderung saluran nafasnya itu mudah sekali tersensitisasi, sehingga timbul peradangan, timbul lendir yang banyak, saluran nafasnya mudah menyempit, terutama pada mereka yang punya penyakit atau bakat asma gitu ya. Sehingga kalau misalnya lendir itu banyak dan nggak bisa keluar, karena lendir itu bukan sesuatu yang normal kalau jumlahnya berlebihan kan, dan bisa menjadi media yang baik untuk kuman berkembang biak. Itu yang akan menyebabkan anak menjadi sulit sembuh, atau bahkan bisa penyakitnya menjadi lebih berat, yang tadinya batuk pilek ringan bisa menjadi berat sampai terjadi radang paru-paru, atau mungkin kelainan hidung yang sinusitis, lain-lain. Itu kan sebenarnya karena akumulasi dari lendir yang terlalu banyak dan ada infeksi di dalamnya. Oke. Mbak Indah silahkan. Karena aku mau ada pertanyaan setelah ini juga. Oke, baik. Jadi kalau tadi kalau batuk pilek ringan itu berarti sudah termasuk ISPA ya, Dokter Cynthia ya? Iya, betul. Jadi gejala infeksi saluran pernafasan akut itu bisa batuk, pilek, demam, ya, bisa hidung tersumbat, bisa ada yang gejala yang tidak spesifik seperti sakit kepala atau badan rasanya pegal-pegal, terutama kalau penyebabnya virus ya. Jadi pasti ada gejala seperti itu. Nah, infeksi saluran pernafasan akut ini sendiri pun ada terbagi menjadi gejala yang ringan, sedang maupun berat. Kalau yang berat, apalagi yang biasanya melibatkan paru-paru gitu ya, bisa menyebabkan sesak nafas, menyebabkan saturasi atau kadar oksigen yang bisa masuk ke dalam darah itu juga menurun karena proses pertukaran udaranya tentunya terganggu pada saat paru-paru gitu. Itu kayak COVID waktu zamannya COVID ya berarti ya. Itu sudah termasuk yang berat ya. Iya. COVID itu kan sebenarnya infeksi saluran pernafasan juga kan. Jadi manifestasinya itu sangat tergantung dari seberapa powerful kuman yang masuk dan seberapa lemah atau tidaknya daya tahan tubuh dari kita ya yang terserang infeksi tersebut. Gitu. Iya. Oke, baik. Silakan Dokter Ami, ada pertanyaan yang sudah masuk dari pendengar The Healers? Oh iya, ini selamat malam Dokter Cynthia. Anak saya kata ini ya, anak saya itu punya penyakit asma. Nah, dengan adanya polusi ini makin berat. Apakah dengan penyakit asma ini dia bisa juga mendapatkan penyakit yang seperti Dokter Cynthia tadi sampaikan katanya? Iya, dari ibu siapa Mbak? Apa Dokter Ami? Riani. Ibu Riani. Kalau Ibu Riani, ya disunter. ya,
Asma itu intinya adalah bagian dari penyakit alergi, ya. Inti dari penyakit alergi adalah selama tidak ada pencetus, maka tidak akan terjadi manifestasi klinis. Artinya orang bisa pernah punya riwayat asma dan tidak pernah akan terjadi serangan sesak maupun batuk pilek yang berat selama tidak ketemu atau tidak ada trigger atau pencetus. Nah, masalahnya kalau asma itu pencetusnya seringkali faktor lingkungan seperti debu, asap rokok, mungkin kalau anak kecil senang main boneka bulu itu juga seringkali jadi pemicu, ada tungau debu di dalamnya, lalu juga bulu binatang ya, dan juga termasuk polusi udara. Nah sekarang prinsipnya pada saat anak mempunyai bakat asma ya, bakat asma itu sekali terjadi dia nggak akan pernah hilang sebenarnya, dia akan dibawa terus oleh anak tersebut sampai akhir hayatnya. Tapi apakah akan terjadi gejala atau tidak tergantung pencetusnya. Problemnya adalah dengan udara yang saat ini kotor, ya, yang banyak polusinya, dan anak-anak juga sekarang kan sudah mulai beraktivitas full di sekolah, jadi banyak paparan dengan outdoor activity. Ya, tentunya polusinya tuh pakai masker biasa tuh tembus partikelnya, yang jadi problem itu, ya kan? Nah, kalau anaknya Ibu Aryani maupun teman-teman The Healers lainnya yang punya bakat asma itu terpicu reaksi asmanya, nah lendir itu pasti lebih banyak pada saat proses asma itu terjadi, ya. Dan lendir itu bisa jadi media yang baik untuk kuman-kuman masuk dan berkembang biak. Jadi memang orang yang punya bakat alergi, ya, dalam kondisi polusi yang tinggi seperti ini lebih rentan untuk mengalami infeksi saluran pernafasan yang berat termasuk pneumonia. Jadi intinya seperti itu. Jadi ya mau nggak mau harus ekstra menjaga pada saat ada di rumah ya, dipastikan debu segala macamnya juga bersih, mainan-mainan juga dibersihkan, lebih ekstra dibanding saat anak yang nggak punya penyakit asma dan juga anak yang tidak punya bakat alergi termasuk asma. Effortnya harus ekstra lah ini Bu Riani ya, tapi harusnya bisa. Oke. Mbak Indah, sebelum kita lanjut itu kan ada yang seruan dari Luhut ya. Pak Menteri ya, Pak Luhut ya. Pak Luhut yang tolong Mbak Indah sampaikan dulu gimana. Iya, jadi diinformasikan nih sebelumnya kepada semua The Healers nih mungkin yang malam hari ini sedang menyimak obrolan kita nih terkait dengan polusi udara dan ISPA. Ini memang ada himbauan nih dari Pak Luhut ya terkait bahwa kita memang harus mulai lagi menggunakan masker nih gitu ya untuk pencegahan terhadap ya hal-hal yang memang dikhawatirkan nanti akan menjadi itu tadi infeksi saluran pernafasan gitu ya. Jadi beliau ini selaku Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi kan mengusulkan nih supaya di Jakarta dan sekitarnya berarti udah Jabodetabek ya untuk wajib menggunakan masker kembali gitu loh. Jadi di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang termasuk Bekasi juga. Jadi sudah mulai harus diwajibkan lagi untuk menggunakan masker katanya. Begitu ya? Oh, it's good thing. Iya. Senang banget kalau ada himbauan resmi seperti ini. Betul. Dan ini kalau beliau tambahannya bilang gini nih, Luhut juga mengatakan pemerintah akan melakukan pengadaan masker khusus untuk masyarakat katanya. Gitu, karena yang beredar saat ini minim memberikan perlindungan bagi masyarakat dari paparan polusi udara. Seperti yang tadi disampaikan oleh Dr. Cynthia ya berarti ya? Yes, jadi memang relatifly dalam terutama sebulan terakhir ya kalau boleh saya nggak tahu teman-teman yang lain di rumah sakit yang lain seperti apa, tapi rumah sakit kami ini relatifly dalam sebulan terakhir ini kita overload banget dengan kasus infeksi saluran pernafasan akut ini yang tentunya tidak lepas hubungannya dari anak-anak yang sudah mulai full sekolah dan bersamaan juga dengan himbauan untuk masuk ke endemi phase, jadi diizinkan untuk melepas masker baik di ruang terbuka maupun di sekolah-sekolah untuk mereka yang merasa dirinya sehat, ya kan? Jadi ya sebagian besar anak-anak juga sudah tidak menggunakan masker di sekolah atau mungkin mereka menggunakan masker tapi problemnya adalah pada saat di sekolah kan kadang-kadang ada saat-saat yang mereka makan atau minum, mereka membuka masker dan berkumpul bersama nggak ada jaga jarak lagi, artinya 3M-nya nggak jalan seperti waktu pandemi ya. Jadi itu meningkatkan resiko untuk bertukar
kuman. Kuman, oke. Iya. Jadi di sekolah itu ternyata bukan cuma bertukar ilmu, tapi juga bertukar kuman. Ya. Dan anak-anak kita itu sayangnya dalam 3 tahun terakhir pandemi ini, badannya jadi bukan cuma anaknya yang libur sekolah, ya, badannya juga libur belajar, putus sekolah juga dari belajar untuk membentuk kekebalan tubuh terhadap kuman-kuman yang normal ada di sekitarnya. Jadi sekarang semua pada kaget nih, udah baru masuk aktif, semuanya aktivitas full, mulai kembalikan. Lelah yang tadinya asik-asik bisa leleh-leleh di rumah gitu, sekarang udah full sekolah dari pagi sampai sore lagi, langsung semuanya boleh buka masker. Jadi terus ditambah lagi cuaca juga sedang tidak favorable seperti ini ya. Ini sedang tidak baik lah semuanya buat kita ya. Jadi faktornya itu multifaktorial, saling mendukung satu sama lain untuk menciptakan kondisi anak-anak yang banyak sakit seperti ini. Ya, jadi kalau misalnya bisa satu persatu diberesin, polusinya diberesin, sementara pakai masker dulu. Prevention ya. Iya, prevention. Yang penting adalah prevention sebenarnya. Sambil badan kita semua ini pelan-pelan belajar lagi untuk adaptasi dengan lingkungan dan aktivitas harian yang bertemu banyak orang gitu. Tadinya ngumpet semua kok. Nggak belajar bikin pertahanan tubuh macam-macam, tiba-tiba dicemplungin langsung, disuruh perang sana sini ya, kaget badannya. Seperti itu ya. Mbak Indah, gimana dok? Keterkaitannya sama ini juga, pasiennya ini bukan pasien, the healers bertanya nih ya, katanya Dokter Cynthia, kalau misalnya anak saya ini terkena, dari Bu Jasmine ya, Bu Jasmine di mana nih Dokter Ami? ISPA, kenapa? Bu Jasmine di mana? Bu Jasmine di Bekasi. Di Bekasi, oke. Oke, selamat malam ya. Selamat malam Bu Jasmine. Juga. Ada juga beberapa yang masuk, tapi tolong Mbak Indah nanti sampein nomornya, karena saya udah nggak bisa buka nomor saya. Siap. Nanti Mbak Indah tolong sebutin dulu sebelum saya bacain pertanyaan Bu Jasmine. Ya. Oke, jadi The Healers yang mau ikutan ngobrol kita di malam hari ini untuk topik polusi udara, waspadai ISPA pada anak khususnya. Nah ini silakan langsung aja mengajukan pertanyaannya bisa melalui WhatsApp The Healers Radio di 0811 829 839. Sekali lagi 0811 829 839. Ya, silakan. Ini kita masih punya untuk sesi pertama ini 3 menit lagi nih Dokter Ami sebelum kita break ya. Saya lanjutkan ya Bu Jasmine, selamat malam yang di Bekasi. Jadi pertanyaannya ke Dokter Cynthia. Ini saya bacain ya. Katanya anaknya ini kena pneumonia. Apa nggak ada keterkaitan dengan virus yang baru atau virus COVID yang sebelumnya? Oke. Halo Bu Jasmine, selamat malam. Ya, jadi prinsipnya begini. Pneumonia itu bisa disebabkan oleh berbagai mikroorganisme termasuk COVID ya. Tapi kalau misalnya dan gejala antara COVID, pneumonia akibat COVID maupun pneumonia akibat mikroorganisme yang lain pada umumnya sama. Yang membedakan adalah pemeriksaan yang dilakukan. Jadi kalau memang ada kecurigaan bahwa ini suatu COVID, cek aja antigen atau PCR-nya. Pada saat pemeriksaan antigen atau PCR-nya negatif, jika memang pemeriksaan dilakukan terutama di awal-awal pada saat gejalanya masih aktif, ya berarti bukan karena COVID. Intinya itu. Ya, jadi kita sekarang membuat diagnosis memang kita bukan nggak fokus ya, artinya bukan cuma memikirkan COVID lagi saat ini. Dan memang banyak sekali kasus yang saat ini saya tangani di rumah sakit, ini sebagai gambaran aja ya. Kita cek screeningnya tuh hampir nggak ada yang COVID positif untuk saat ini. Jadi lebih banyak mikroorganisme yang lain. Karena yang namanya pneumonia atau radang paru itu sebenarnya satu kumpulan gejala infeksi saluran nafas yang berat. Jadi ditandai dengan batuk berat, pilek yang cukup signifikan, ada demam dan demam itu harus karena dia infeksi pasti harus ada demam gitu. Ditambah dengan apabila infeksinya sudah lebih lanjut pasti anaknya akan develop gejala yang berkaitan dengan kesulitan bernafas. Jadi either kadar oksigennya turun atau mungkin nafasnya menjadi lebih cepat, anaknya menjadi lebih lemah, sulit minum, anaknya menangisnya nggak sekuat biasanya. Dan nanti tugasnya Dokter Ami nih sebagai dokter radiologi dan juga teman-teman radiologi lain memastikannya dengan pemeriksaan radiologi. Yes, udah banyak dok. Ya kan? Setelah itu baru ditentukan mikroorganismenya, apakah ini bakteri atau virus termasuk si COVID itu. Karena
kebanyakan, artinya kalau misalnya penyebabnya karena bakteri ya kita mau nggak mau harus memberikan terapi antibiotik. Tapi kalau virus seperti COVID kan sebenarnya kalau gejalanya ringan tidak perlu ada terapi spesifik, hanya simptomatik aja sesuai gejalanya kita support supaya badannya menjadi lebih kuat dan nyaman. Intinya begitu. Oke. Itu ya jawabannya buat Dokter Bu Jasmine dari Dokter Cynthia. Oke, Mbak, kita sesi satu ya. Kita seling lagu dulu. Dokter Ami mau say hi sama siapa nih? Ada yang request lagu nggak nih malam hari ini? Oh iya, nggak request sih, cuman ada yang masuk beberapa. Kirim salam buat Mbak Indah. Siap, ada nih Bu Sri, ada nih Bu Hai. Sri Edong. Halo Mbak Pak Sri Amin, Edong, selamat malam Pak Amin. Mas Kiano, kemudian Bu Jasmine. Banyak deh. Ya, The Healers ini setia banget. ya. The Healers setia ini. Alright, ya, oke. So kita nanti balik lagi, Dokter Ami dan Dokter Cynthia ya bakal ngebahas lebih lanjut nih terkait dengan polusi udara, waspadai ISPA pada anak. Tentunya masih bersama Dokter Ami dan juga Dokter Cynthia di malam hari ini dalam Health and Lifestyle Highlights. Stay tuned only on the best streaming radio in Indonesia. The Hills Radio, your music, your lifestyle. The Healers, this one is Erwin Gutawa dan Ardito Pramono. The Healers dengan masa-masa dan lo masih dengerin The Hills Radio pastinya malam hari ini untuk Health and Lifestyle Highlights. Dan kita masih ngobrolin tentang polusi udara, waspadai ISPA pada anak ya bersama Dr. Rahmi dan juga Dr. Cynthia Rindang, seorang spesialis anak. Alright, let's get back. Kita diskusi lagi. Oh ya, The Healers boleh ngajuin pertanyaan lewat WhatsApp-nya The Healers Radio ya di 0811 829 839 dan nanti juga akan muncul nih di The Healers TV untuk disimak kembali obrolan kita malam hari ini. Oke, silakan Dokter Ami atau Dokter Dokter Ami tadi ada pertanyaan lagi kah yang masuk? Iya, terima kasih tadi udah dihibur dengan lagu. Ini dari Mas Kiano nanyain ke Dokter Cynthia tentang polusi. Beliau menanyakan tentang polusi rokok itu berbahaya dan apakah polusi rokok itu juga kurang baik untuk pasien-pasien yang dengan pneumonia. Artinya nggak boleh merokok selama sakit gitu ya. Yang kedua, bahaya mana nih polusi dari rokok dari knalpot mobil. Jadi polusi di luar itu loh dok, dari mesin-mesin raksasa ya, mobil-mobil itu. Silahkan Dokter Cynthia. Baik, wah ini poin yang sangat-sangat bagus. Saya senang banget akhirnya ada Bapak yang menanyakan hal ini karena saya jadi punya kesempatan untuk emphasize betapa pentingnya kita menghindari. Jadi kita jangan hanya fokus dengan polusi udara yang artinya secara lingkungan lah, menyalahkan pemerintah dan lain-lain, mencari sesuatu yang kita mungkin sulit untuk bisa benahi atau perbaiki sendiri ya. Tapi yang namanya asap rokok ya kan, saya kemarin kayaknya baca ya, mungkin saya belum dapat referensi yang pastinya, tapi yang jelas angka perokok di Indonesia itu cukup tinggi, bahkan nomor 1 mungkin ya di dunia ya. Nanti mesti kita klarifikasi lagi ya, tapi saya sempat baca sepintas seperti itu. Artinya begini, polutan dari asap rokok dengan polutan dari luar akibat kendaraan bermotor maupun yang lain-lainnya itu sebenarnya pada saluran nafas kita sama bahayanya efeknya ya. Tapi masalahnya begini, kalau polusi dari luar, selama kita manis-manis di rumah, kita menjaga supaya sirkulasi udaranya itu baik, filtrasinya gitu kan, kita bisa cegah supaya tidak terlalu mempengaruhi saluran nafas kita. Tapi kalau rokok itu kan kalau orang yang sudah biasa merokok, dia kan melakukan setiap hari, ya enggak? Bahkan mungkin bisa lebih dari 1 kali dalam sehari, dan benar-benar akan kontak erat dengan orang serumah gitu. Karena kan kita harus tahu bahwa yang namanya merokok itu bukan cuma pada saat lagi proses merokoknya itu dilakukan, itu kan namanya first hand smoker, ya kan? Kalau kita ada di kita melakukan tindakan merokok itu sendiri, ya kan? Kita first hand smoker. Tapi pada saat kita berada di sekitar orang yang sedang merokok, kita kan juga menghirup partikel dari asap rokok tersebut, dan itu jadi second hand smoker. Tapi jangan lupa ada yang namanya third hand smoker. Setelah proses merokoknya selesai dikerjakan, ya, setelah proses merokoknya selesai, partikel dari asap rokok itu tetap ada di badan, nempel loh, di rambut, di kulit, di baju, even kita cuci rambut juga masih ada. Pada saat kita masih bisa mencium bau rokok, artinya partikel itu ada, dan partikel itu bisa pindah dan bisa dihirup oleh orang lain, untuk anak kita. Habis selesai ngerokok, kita gendong anak kita nempel di sofa, kita duduk,
nanti anak kita main di situ, dia juga bisa menghirupnya. Gitu ya. Merokoknya di dalam kamar mandi gitu ya, setelah selesai udah itu dibuka, jendela dibuka, asap rokoknya itu akan masuk ke ruangan, dan pada saat anak kita pakai kamar mandi, dia akan menghirup partikel yang sama. Yes. Ya, jadi walaupun mungkin kalaupun ya saya juga tidak tahu berapa lebih bahaya mana asap rokok sama asapnya kendaraan bermotor dari sisi partikel, saya nggak tahu. Tapi kalau dari sisi paparan yang namanya asap rokok itu bisa lebih mungkin setiap hari paparannya ada ke keluarga kita, karena yang namanya rokok itu kayak makan kalau udah kebiasaan kan. Jadi mungkin saya menghimbau para orang tua ataupun uncle, auntie, kakek atau siapapun yang mungkin punya kebiasaan merokok, saya nggak bisa bilang bahwa berhenti merokok ya, itu agak ini kan hak pribadi ya. Tapi kalau saya boleh himbau adalah setelah merokok, lakukanlah kegiatan merokok itu di luar dari pagar rumah. Paling nggak asapnya nggak masuk ya, gitu, nggak bisa di ruangan. Terus yang kedua, setelah selesai merokok, kalau mau beraktivitas di rumah, pastikan mandi dulu, cuci rambut dulu, ganti baju dulu, gitu. Jadi kita pastikan bahwa kalaupun ada yang terkena efek negatif dari asap rokoknya ya, cukup di kitanya aja, jangan orang lain di rumah. Kalau boleh seperti itu. Oke, baik. Oke, bagus ya. Tapi tadi Dokter Cynthia, Mbak Indah menyampaikan bahwa punya hak pribadi untuk dia merokok. Tapi ada juga yang jawab loh, saya juga punya hak untuk menghirup udara yang segar. Betul. betul Dokter Ami. Jadi, di luar pagar kan nanti silakan negosiasinya dengan orang lain yang di luar pagar. Yang penting yang di dalam rumah aman nih. Oke. Ya, Dokter Ami, itu tadi dari Mas Kianu ya? Ya. Oke, baik. Sudah terjawab ya sepertinya ya dari Mas Kiano ya. Oke, ini ada dari Pak Amin nih, Dokter. Dari Pak Amin di Kendari katanya ya. Jadi selamat malam Dok, Mbak Indah. Apa upaya untuk mencegah ISPA dari dalam? Mungkin obat apa atau imunitas apa? Itu pertanyaan pertama. Kalau dari luar mungkin masker atau menghindari kegiatan di luar rumah atau apa ada yang lain katanya gitu. Gimana nih? Oke, sekarang saya senang nih kalau semua berfokus pada kegiatan prevensi, karena memang itu yang lebih utama sebenarnya harus kita lakukan. Jangan sampai udah keburu sakit baru kita kelimpungan untuk mencari obatnya gitu ya, karena kesian anak-anak yang udah terlanjur sakit itu. Untuk pencegahan itu ada yang sifatnya jangka pendek maupun jangka panjang. Jangka panjang itu salah satunya dengan melakukan vaksinasi. Ya, jadi kalau dokter anak tuh pasti kita kampanye vaksinasi deh, gitu ya. Karena basically untuk beberapa penyakit infeksi saluran nafas yang berat itu ada organisme yang sudah bisa kita temukan vaksinnya sehingga kita bisa develop antibody dan mencegah penyakitnya untuk kalaupun kena jadinya nggak berat gitu lah, karena badannya udah kenal, sudah punya tentara untuk melawannya. Seperti pneumococcus, Haemophilus influenza B, infeksi campak ya, measles. Itu juga bisa menyebabkan infeksi saluran pernafasan atau manifestasi di saluran nafas yang berat. Jadi pastikan semua anak mendapatkan vaksinasi sesuai dengan jadwal yang sudah ada di IDAI maupun Kemenkes. Itu satu. Lalu pencegahan yang sifatnya jangka pendek. Jangka pendek itu artinya kita memperkuat imunitas badan kita. Ya, imunitas badan kita itu bisa dicapai dengan apa sih? Pertama, istirahat harus cukup. Pastikan anak-anak nggak begadang. Ya. Karena begadang itu, jadi intinya pada saat kita tidur panjang di malam hari, tidur dalam di malam hari, itu adalah saat dimana growth hormone itu juga akan bekerja untuk repair atau memperbaiki sel-sel tubuh yang mengalami kerusakan selama kita pakai di paginya. Jadi pastikan istirahat cukup. Kemudian nutrisi yang cukup, yang variatif, ya. Menu seimbang itu harus didapatkan oleh anak. Kenapa? Karena dengan memberikan nutrisi yang baik, yang variatif, kebutuhan semua kalori untuk meningkatkan, maksud untuk pertumbuhannya, ditambah juga untuk meningkatkan daya tahan tubuhnya, kan butuh mikronutrien, itu bisa terpenuhi dari situ. Jika memang anak sedang mengalami kesulitan makan atau mungkin
makannya lagi picky banget, itu aja, pemberian suplementasi juga boleh dipertimbangkan. Ya, yang rutin untuk dianjurkan sekarang diberikan tentunya vitamin D dari IDAI sudah ada himbauannya. Lalu untuk daya tahan tubuh juga mungkin vitamin C dan zinc juga bisa diberikan dengan dosis yang disesuaikan dengan usia tentunya. Ya, lalu selain nutrisi, istirahat, pemberian suplementasi, ya yang paling penting adalah mencegah supaya alergen-alergen maupun polutan dan lain-lainnya itu nggak dengan gampangnya masuk, ya. Jadi penggunaan masker itu penting, ya. Terus udah gitu mungkin jaga jarak kalau memang ada orang yang sedang kurang sehat. Tapi yang tidak kalah pentingnya adalah cuci tangan. Tetap ya, berarti 3M itu ya. Kenapa? Karena infeksi saluran nafas itu nggak cuma menular lewat udara, tapi dia juga bisa menular lewat sentuhan. Misalnya kita habis bersin, kita tutup tangan kita nggak cuci tangan, di tangan kita itu nempel kumannya. Lalu kita salaman pegang ya? barang lain, salaman lah, nanti kita pegang barang, kita sharing barang segala macam, kumannya pindah. Jadi cuci tangan itu tidak hanya untuk mencegah diare, tapi juga bisa mencegah penyebaran infeksi saluran nafas. Termasuk COVID kan kemarin juga salah satu yang harus kita lakukan adalah cuci tangan. Ya, berarti sebetulnya Dokter Cynthia semua kebiasaan yang sudah kita lakukan di COVID itu jangan ditanggalkan ya. Betul, gitu kan. Yang 3M itu betul ya. Betul, himbauannya boleh nggak pakai masker bukan berarti cuci tangan atau jaga jarak dan lain-lainnya nggak dilakukan. Ya kita sesuaikan saja dengan kondisi. Tapi yang jelas kalau yang namanya cuci tangan sejak sebelum pandemi pun juga harusnya juga udah dikerjain ya. Betul. Cuma kita lebih emphasizing atau menekankan hal itu untuk dilakukan pada saat lagi ada pandemi karena memang secara signifikan bisa mengurangi kecepatan penularan atau penyebaran dari virus. Oke. Baik. Oke, Dokter Ami, apakah ada pertanyaan yang masuk nih? Dokter Ami agak sulit melihat. Tapi bisa? Rada susah untuk melihatnya ya. Maaf aja ya, di Healers silakan ke Mbak Indah. Nomornya berapa Mbak? 0811 829 839. Jadi The Healers silakan melalui WhatsApp-nya The Healers Radio di 0811 829 839. Berarti nanti yang ke depannya kita harus tetap woro-woro lewat WhatsApp The Healers Radio ya, masuk pertanyaan ya Dokter Ami ya. Oke. Enggak boleh, tapi kan nanti minggu depannya kita udah bisa set up lagi di laptop ya di Healers. Tadi bagus tuh Mbak kita bahas sedikit dari Mbak Dokter Cynthia. Kalau sebenarnya walaupun COVID-nya udah dinyatakan kita udah endemi itu, tapi budaya yang kita sedang diajarkan oleh COVID sebenarnya itu tetap bersih, cuci tangan dan jaga jarak. Kemarin juga ada yang batuk tuh Dokter Cynthia, pas banget batuk aja depan saya. Aduh. Iya, kadang-kadang jadi pastinya ya bebasnya ya. Iya, padahal maksudnya tetap aja bersin itu tetap harus nutup gitu ya. Buat The Healers semua kalau Oke, ini terima kasih kata dari Pak Amin nih untuk Dokter Cynthia, katanya terima kasih atas jawabannya. Oke. Amin, semoga membantu jawabannya. Oke, baik. Gimana Dok? Tadi ada yang mau disampaikan? Iya dokter. Iya, jadi kebiasaan baik pada saat kita melalui pandemi COVID, ya tetap harus dikerjakan. Karena itu sebenarnya adalah hal dasar yang hari-hari kita kerjakan. Oke. Ya gitu. Dokter, ini ada pertanyaan nih terkait yang lendir tadi katanya, yang mendengar penjelasan tentang asma katanya. Kan tadi dia dengan banyak lendir itu menjadi media untuk bakteri bertumbuh gitu ya. Jadi sebetulnya pertanyaannya adalah lendirnya dulu yang muncul atau gimana gitu maksudnya Dok. Jadi lendir ini apa sih sebetulnya gitu? Jadi ini udah kayak lingkaran setan kalau misal saya bilang ya kalau jadi lingkaran setan kalau udah keburu ada infeksi pada orang yang asma. Jadi prinsipnya adalah reaksi pada saat orang yang punya bakat asma itu tersensitisasi sehingga gejala asmanya muncul, saluran nafas itu akan memproduksi lendir dengan jumlah yang lebih banyak pastinya. Ya, itu adalah bagian dari respon saluran nafasnya. Ya. Problemnya adalah kalau lendirnya itu bisa lancar keluar, ya harusnya nggak ada masalah. Ibaratnya kayak saluran pembuangan air gitu ya. Kalau misalnya dia lancar alirannya kan airnya bening-bening aja gitu. Tapi begitu dia stagnan, dia akan jadi lebih kental, dia akan jadi lebih susah untuk mengalir gitu kan. Dan kuman pada saat si lendirnya itu stagnan di satu posisi saja, dia akan lebih cepat atau lebih gampang berkembang biak. Ya jadi
kita kan setiap kali menghirup udara nafas kan tadi saya bilang nggak pernah bisa steril. Ya kan? Betul. Pasti ada kuman yang masuk. Betul. Nah, kuman itu kalau daya tahan tubuh kita kuat ya, dengan mudah dia bisa dibuang, dengan mudah dia bisa dilawan. Nah, kalau orang sedang mengalami asma, terus udah gitu kuman yang biasanya normal-normal aja langsung dibuang, ini stagnan, ya dia sempet beranak pinak menjadi jumlahnya lebih banyak. Jadi dia punya kemampuan untuk menyebabkan infeksi. Pada orang tersebut gitu. Jadi dan pada saat semakin banyak kuman yang masuk dan berkembang biak di dalam saluran nafas, pasti produksi lendirnya makin banyak lagi. Karena kan responnya badan kan kepengen cepat-cepat membuat si kuman itu bisa pergi keluar. Nah, pada saat itulah berarti kan makanya kita perlu support dengan obat-obat, selain untuk pengobatan asmanya juga untuk pengencer dahak, mungkin dilakukan terapi inhalasi untuk membantu pengeluaran lendirnya itu menjadi lebih efektif. Tapi memang asma itu bukan cuma produksi lendir yang berlebihan, tapi manifestasi klinis dari asma itu sebenarnya yang utama adalah dia saluran nafasnya menyempit. Tapi at the same time juga ada lendir. Jadi bukan cuma sekedar banyak lendir tapi juga sempit. Kebayang dong, udah nyempit, lendirnya kental, makin susah nggak sih nafasnya? Makanya pada orang yang punya bakat asma, untuk yang mengalami pneumonia lebih tinggi resikonya untuk menjadi manifestasinya berat sekali. Gitu. Oke, baik. Makanya dulu juga COVID, penyakit-penyakit yang menyertai lebih memperberat ya. Iya, karena jadi ada double struggle. Mbak Indah izin. Iya, gimana Dokter Ami? Ada nih yang masuk, saya bisa baca dikit nih. Katanya dokter, jika anak saya itu terkena pneumonia dari Bu Dina ini, apa makanan apa aja yang harus dimakan dan apa yang harus dihindari gitu loh. Ya, hai Ibu Dina. Ya, jadi untuk masalah makanan, ya intinya pada saat anak sedang mengalami infeksi, secara umum anak harus mendapatkan makanan yang bernutrisi baik, ya, dan makan yang teratur. Nah, makanan yang sudah biasa dikonsumsi dan tidak menimbulkan, tidak pernah menimbulkan reaksi alergi dari konsumsi makanan tersebut, tentunya boleh diberikan pada anak. Cuma memang ada beberapa makanan yang biasanya bisa memperparah gejala. Jadi bukan berarti bahwa dia alergi terhadap bahan tersebut, tapi kalau sudah terlanjur ada batuk pilek, biasanya makan makanan yang mungkin agak dingin, terus yang goreng-gorengan, yang banyak minyak, terus kayak kerupuk, keripik ya, chips and crackers gitu kan, coklat mungkin. Hal-hal tersebut mungkin ada baiknya dihindari dulu karena bisa memperberat gejala yang sudah ada. Jadi lebih berlendir, saluran nafasnya lebih berat, batuknya bisa jadi seperti itu. Jadi memperberat ya. Iya. Jadi bukan dia yang menyebabkan. Bisa kalau buah-buahan gimana, apa aja? Buah-buahan biasanya ada beberapa yang bisa menyebabkan lendir lebih banyak. Biasanya seperti kayak pisang gitu ya, atau mungkin mangga. Kalau orange gimana? Orange ya. Orange malah bisa ya? Iya. It's a good source of vitamin C sih, tapi pada beberapa orang kalau makan jeruk gitu juga bisa jadi lebih hebat batuknya. Tidak semua memang. Tapi mungkin ada baiknya cari buah, mungkin kalau lagi batuk pilek itu cari buah yang mengandung banyak air sebenarnya. Karena basically kan kita butuh untuk mengencerkan dahak. Jadi akan lebih bagus kalau kita memperbanyak asupan cairan. Ya, jadi kayak buah yang mungkin pepaya, semangka, melon, yang banyak airnya ya. Rambutan sama lengkeng itu kan lebih malah bikin ini lengkeng gatel ya biasanya ya. Lebih bikin gatel, bikin berat. Ya itulah sedikit itu ya jawaban buat Bu Dina. Dibahas sampai buah-buahannya juga ikut saya bantu nanyain Bu. Dokter Ami, 3 menit lagi loh, nggak berasa ya. Ya udah, di ujung aja nih kasih Dokter Cynthia deh. Kita kasih kesempatan Dokter Cynthia untuk menyimpulkan kali Dokter Cynthia ya. Baik, ya untuk the healers sekalian ya, di saat yang situasinya sedang kurang begitu baik untuk saluran nafas kita semua, saya hanya ingin menghimbau untuk kita semua bisa menjaga daya tahan tubuh dengan beristirahat cukup, makan yang bernutrisi, menggunakan masker pada saat sedang berinteraksi dengan orang-orang yang maksudnya di luar rumah kita, terutama kalau berhadapan dengan orang yang mungkin sakit. Jadi untuk saat ini sebaiknya demikian, dan mungkin membatasi dulu kegiatan aktivitas di luar rumah jika tidak butuh sekali ya.
kalaupun terpaksa yang harus keluar rumah, mungkin ada baiknya menggunakan masker, walaupun masker yang biasa memang tidak akan bisa menyaring udara. Partikel polusi itu dengan efektif, tapi ya setidaknya lebih baik dibanding tidak menggunakan apapun. Jadi mudah-mudahan semuanya sehat, aman, dan kalau memang ada gejala sakit jangan nunggu sampai berat, segeralah datang ke layanan kesehatan terdekat untuk mendapatkan bantuan pengobatan yang diperlukan. Oke. Manis sekali sarannya. Oke, siap. Jadi kalau dari kita Mbak Indah, semoga yang sedang dirawat atau sedang sakit cepat sembuh ya. Betul. Ada juga anak kolega kita ya, Dokter Cynthia. Semoga cepat sembuh, anak Dokter Yeni itu. Dan beberapa tetangga-tetangga kita juga mungkin ada yang sakit atau keluarga. Semoga cepat sembuh, dan polusi di tempat kita ini semoga cepat berakhir. Ya, udah lama nggak ngelihat langit biru ya. Iya. Saya kemarin ke kota lain, aduh langitnya biru banget gitu. Rindu masuk Jakarta langsung serak deh. Kami liburan lagi ini. Baru bisa sama dong. Karena kita sama. Oke, tapi Dokter Ami sebentar, aku penasaran. Dari pesawat Dokter Ami ngelihat Jakarta beneran kayak gitu, kayak yang beneran. Aku ada ambil fotonya hitam banget. Saya pun ada. Jadi beneran ya asapnya? Apa polusinya kelihatan ya? Bener-bener luar biasa ya. Emang hitam aja. Oke, baik. Semoga ini ya Mbak Ina, terima kasih banyak. Sama-sama, terima kasih Dokter banyak. Cynthia, salam buat keluarga, sehat selalu, jangan bosen ya mengedukasi kita semua. Senang di saat ini. Terima kasih sudah diundang kembali. Terima kasih banyak Dokter Cynthia, selalu berkenan ya untuk menjadi salah satu narasumber ya. Dan Mbak Indah, izin saya mengucapkan terima kasih kepada The Healers. Tahun ini kita yang tahun kedua mengudara, dan tetap kesuksesan kita karena dukungan dari The Healers dimanapun berada. Ya Mbak Indah. Yes, dan Dokter Ami juga yang luar biasa loh, selalu mencari narasumber-narasumber yang benar-benar memberikan penjelasan yang keren-keren ya untuk The Healers semua ya, mengedukasi kita semua nih selama 2 tahun loh, luar biasa dedikasinya Dokter Ami, dan semua narasumbernya luar biasa. Oke, semua narasumber kita luar biasa. Oke, The Healers sehat selalu dan sampai jumpa di acara mendatang di 2 tahun. Kita harus bikin istimewa nih Mbak Indah. Iya, benar. 2 tahun The Health and Radio. Dan semua tim, terima kasih yang di studio. Saya hari ini sebenarnya pingin ke sana, nggak sempat hadir. Om Odi sama Denny, semua Pak Lexi selamat dan timnya atas 2 tahun The Health Radio mengudara. Oke. Terima kasih banyak Dokter Ami. Cynthia, terima kasih. Selamat malam. Sehat selalu. Thank you so much. Bye-bye. Oke. So thank you so much Dokter Ami dan bye-bye. Thank you so much Dokter Ami dan Dokter Cynthia malam hari ini yang luar biasa sudah mengedukasi kita dalam Health and Lifestyle Highlights. Pastinya untuk dealers semua kita selalu hadir ya setiap hari Kamis jam 7 sampai jam 8 only on the best streaming radio in Indonesia. Saya Indah Firdaus pamit. Thank you so much.